Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yansuru nasron wa mansuron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Madda yamuddu maddan wa mamaddan maddun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa dzaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun. Wa za yaghzu ghazwan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan maghzan mighzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Awas. Nah udah diam. Nah ini kadang-kadang rusak anunya nih. Gara-gara kondomnya ketebalan. Apa? Sarungnya, casingnya. Oke, sekarang udah jangan utak-atik ya. Nanti enggak kedengeran malah apa? Ketebelan casingnya. Bapaknya Aska itu yang ganti kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Ini ngaji enggak gantian lah, apa tauhid juga dibaca nih, jadi enggak lama-lama di nahwu. Bermula ini itu bab awamil. Awamil itu zamannya amil. Ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i atas mubtada wal khabari dan khobar. Wahia dan bermula al-awamil, nah, makanya itu wahia mu'annas. Ala dzarbaini itu terdiri atas dua bagian. Af'alin wa hurufin, yaitu boleh juga af'alun, terserah kamu af'alin badal dari dzarbaini. Kalau af'alun khobar mubtada'nya dibuang gitu loh. Nyambung ya? Jadi boleh kalian baca af'alin benar, baca af'alun juga benar. Af'alin yaitu berupa fi'il. Jadi yang masuk ke kana, ke mubtada dan khobar itu nanti bisa ada yang berupa fi'il. Ada juga wa hurufin dan huruf-huruf. Waktu sama dan diberi nama hadhil awamilu, ini amil-amil. An-nawasikho, itu salah. Kalian kan an-nawasikhu. Berarti ganti an-nawasikho, domanya ganti fathah. An-nawasikho pada namanya nawaseh.
Nawasikh itu jamaknya lafadz nasikhun, mana yang merusak. Karena inna dhanna wa akhawatuha itu nanti merusak mubtada khobar yang tadinya dibaca rofa. An-nawasikho pada amil-amil nawasih, amil yang merusak amalnya mubtada khobar. Mutlakon hale mutlak, boleh hal, boleh juga maf'ul mutlak. Min ghairi qayyidin, dengan tanpa qayyid, dengan tanpa embel-embel. Udah kana wa akhwatuha bisa merusak amalnya mubtada khobar dengan tanpa syarat. Nah, ada yang begitu. Wa nawasi, itu juga dirubah. Wa nawasikho, kan tulisan kalian nawasikhu. Wa nawasikhal ibtidai, dan pada nama nawasikhal ibtida yang merusak mubtada khobar. Jadi awamil yang isinya kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha itu disebut dengan nawasikh, perusak. Nyambung. Nah, kadang nama lainnya nawasikhal ibtida. Oh, nyambung nih. Jadi kadang-kadang hanya an-nawasikh, kadang-kadang nawasikhal ibtida. Muqayyadatan hale diqayyidi, itu an-nawasikhu mutlak. Maksudnya enggak ada qayyid ibtida. Nyambung. Itu kan an-nawasikhu yang pertama. An-nawasikhu ya kan? Nah, yang kedua kan nawasikhal ibtidai. Muqayyadatan hale diqayyidi bil idhofati, dengan dimudhofkan ilal mubtada'i, kepada mubtada. Lil ikhtisasi, karena dikhususkan bihi dengan mubtada. Li annaha, karena sesungguhnya an-nawasikh tadkhulu itu masuk apa an-nawasikh alaihi, atas mubtada. Fatarfa'u, maka merofakkan apa an-nawasikh anhu dari mubtada, amalal ibtidai, pada amalnya ibtida, amal permulaan, fihi di dalam mubtada. Akhdhan, karena mengambil, minan naskhi, dari merusak. Nah, nawasih itu dari lafadz nasikhun. Nasikhun terambil dari masdar an-naskhu. Maka dalam ilmu usul fikih ada istilah namanya nasikh mansukh, hukum yang merubah dan hukum yang dirubah. Wahwa, dan bermula apa namanya amalul ibtida ar-raf'u, itu membaca rofa. Mubtada asalnya apa? Mubtada asalnya dibaca apa? Rofa. Kalau menjadi khobarnya, kalau menjadi isimnya kana, dibaca apa? Mubtadanya. Ya kan masih rofa-rofa juga kan? Loh gitu loh. Cuman wa innama nasakhathu, wa innama nasakhot, dan bahwasanya merusak apa nawasikh pada mubtada, li annaha, karena sesungguhnya an-nawasikh awamilu, itu amil-amil lafziyatun, yang bangsa lafat. Wal ibtida'u, dan bermula ibtida, permulaan kalam, yaitu mubtada, amilun maknawiyun, itu amil maknawiyun, yang bangsa maknawi. Ini Apri belum pulang emang? Apri udah pulang belum? Apaan? Di mana? Wal amilul lafziyu, dan bermula amil al-lafziyu, yang bangsa lafat, aqwa, itu lebih kuat, minal maknawi, dari amil maknawi.
Wakama ntar baru saya terangin dah. Ini keren, perlu kalian tangeti, kalau perlu kalian inget-inget. Wakama tansikhu pakai kho ya. Dan makanya ngorok wakama tansikhu, ngerti? Itu harus belajar fase. Wakama tansikhu, dan sebagaimana merusak apa nawasikh hukmal mubtada'i pada hukumnya mubtada, tansikhu merusak juga apa nawasikh aidon hale juga sebagaimana merusak mubtada hukmal khobari pada hukumnya khobar, li'anna naskhoha, karena sesungguhnya merusaknya nawasikh lil ibtida'i terhadap ibtida permulaan kalam yaitu mubtada, nasakho itu merusak apa naskhuha li hukmihi terhadap hukumnya mubtada, wahwa dan bermula hukmuhu hukum asalnya itu raf'ul mubtada'i wal khobari, membaca rofa mubtada dan khobar. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musonib nawasikhul ibtida'i, yaitu ucapan nawasikhul ibtida' fi kuwati qaulihi, itu dalam kekuatan ucapannya musonib nawasikhul mubtada'i wal khobar. Tadi kan nawasikhul ibtida', ya kan, merusak hukumnya mubtada, itu maksudnya mubtada dan khobar. Jadi ucapannya musonib berupa nawasikhul ibtida' itu sama kuatnya dengan ucapan nawasikhul mubtada'i wal khobar, itu maksudnya mimbabil iktifa. Udah perhatikan nih, ini kemarin saya kasih mukadimah dulu. Kemarin kan sudah membahas bab mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar dua-duanya dibaca apa? Rofa. Walaupun ada yang rofanya mahal, kalau khobar berupa jumlah, nah itu kan mahal, ngerti kan? Tapi tetap mubtada khobar dibaca rofa. Nah, perhatikan ini nggak saya tulis di atas, di bawah aja. Awalnya umpamanya contoh Zaidun qaimun, bermula Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Zaidun dibaca rofa, qaimun dibaca rofa. Tandanya dhammah dua-duanya, kan gitu. Nah, kenapa kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha disebut? Ya ini saya tulis kana wa akhawatuha, nanti dibahas belakang. Inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Tiga kelompok ini disebut dengan an-nawasih, pakai kho. Kadang-kadang ini an-nawasih nggak ada embel-embel apapun, itu maksudnya mutlakon min ghairi qayyidin. Nyambung nih yang dalam sarahnya tadi. Nah, kadang-kadang ucapannya nawasikhul ibtida', lafadz nawasih dimudhofkan kepada ibtida'. Nah, kenapa nawasikhul ibtida'? Nawasikhul ibtida' itu gampangannya ngambil cukupnya, maksudnya nawasikhul ibtida' wal khobar. Kan yang dirusak bukan hanya hukumnya mubtada, tapi juga hukumnya khobar. Nyambung nih. Yuk, maaf tuh. Nah, perhatikan. Zaidun qaimun yang dua-duanya dibaca rofa. Perempuan kok di ini parah, kemana parah? Panggil, suruh ngaji yang di atas. Ngapain gak pernah ngaji? Orang ngajar orang ada gak mau ngaji. Perhatikan. Umpamanya kemasukan kana, Zaidunnya tetap Zaidun, qaimunnya menjadi iman. Roba nggak hukumnya mubtada khobar?
Roba apa enggak? Tapi zaidunnya sama Pak, oke. Zaidunnya sama. Tapi perhatikan, zaidun dibaca rofa, rofaknya zaidun yang merofakkan adalah amil maknawi, yaitu menjadi permulaan kalam. Nyambung? Paham nih? Tapi begitu kemasukan kana ini amil lafzi. Amil lafzi lebih kuat daripada amil maknawi. Walaupun zaitun sama-sama dibaca rofa. Cuman rofa'na kana zaitun ini, zaitun menjadi isimnya kana. Kan zaitun didahului oleh kana. Nyambung? Nah kalau zaitun yang atas nggak didahului apapun. Nah, maka yang merofakkan zaitun sebagai mubtada dalam kalimat zaitun qaimun disebut amil maknawi. Sementara zaitun yang setelah kana, zaitunnya sebagai isimnya kana yang cara mentarkibnya sama dengan fa'il. Karena ada siapa zaitun, tapi bukan fa'il. Nyambung? Nah, dalam bab kana wa khawatua ada istilah sendiri namanya isimnya kana. Nyambung nih? Tuh, diingat-ingat. Terus itu juga mana yang kecil itu? Dengan banyak alasan pada kalau ngaji. Nah, terus itu Ipi kemana? Kalau ngaji gitu jangan seenaknya. Itu masih gua sendiri yang nanganin. Bagaimana yang ngajar bukan saya. Ini nyambung nih ya. Tuh, itu yang dimaksud penjelasan yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Wahya salah satu anwa'in. Wahya dan bermula an-nawasikh. Maka itu wahya. Karena jamak taksir. Kalau jamak taksir itu bisa dimuannaskan. Salah satu anwa'in itu 3 beberapa macam. Kenapa kok nawasikh itu ada 3? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Kalau orang masih mencari dalil, wad dalilu dan bermula dalil ala dzalika atas itu nawasikh 3 macam. Al istiqra'u itu penelitian. Artinya yang benar. Al istiqra'u itu penelitian. Wala yunafi dan tidak menafikan, tidak mentiadakan apa dzalika itu salah satu anwa bidalil istiqra. Ada ba'dihim pada hitungan sebagian ulama laha sab'atu anwa'in. Laha itu tetap bagi nawasikh sab'atu anwa'in bermula 7 beberapa macam. Li'anna dzalika karena sesungguhnya itu 7 macam. Bi'tibari afrodil anwa itu dengan menghitung individu macam-macamnya. As-salasati yang 3. Fala yunafi maka tidak menafikan apa addu ba'dihim hitungannya sebagian ulama ma pada keterangan zakaro yang menyebutkan hu pada ma siapa al musannifu musannif. Ngapain parah yuk? Tidur. Kenapa nggak lu siram? Nah. Jadi nawasikh itu nanti terbagi 3. Nah, ntar baru saya tulis ini garis besarnya. Al awalu bermula nau yang pertama, ragam yang pertama. Ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ma itu jenis nau. Yarfa'u yang merofakkan apa ma. Mati jangan begitu loh.
Paham nggak? Seenaknya. Jangan cengengesan, lu diingetin. Mau ngapain lu di depan? Ngaji pada malas-malasan. Gak boleh begitu besok-besok. Molar-molar dulu. Emang puasa lu? Puasa aja kagak. Puasa lu emang? Emang kalau puasa tidur terus gitu? Lah. Al-awwalu bermula yang pertama, ma itu nau ragam. Yarfa'u yang merofakkan apa ma al-mubtada'a pada mubtada'. Tapi rofaknya ghairar raf'i selain rofa'. Alladhi yaitu rofa' karena yang ada apa rofa' itu lahu bagi mubtada'. Nah kan nanti kana wa akhwatuha kan merofakkan mubtada, tapi rofaknya gitu ya. Apa namanya? Rofaknya yang setelah kemasukan kana itu bukan sama dengan rofaknya ketika udah riuh gak usah tengok-tengok. Bukan rofaknya ketika rofak tadi sebagai mubtada. Nyambung nggak? Itu maksudnya ghairar raf'il ladzi kana lahu. Wayan sibu dan menasobkan apa ma an-naul awal itu isinya al awal. Al khobaro pada khobar. Alladzi yaitu khobar. Karena yang ada apa alladzi apa khobar itu lil mubtada. Maksudnya menasobkan khobarnya mubtada. Tadinya khobarnya mubtada. Cuman kalau sudah kemasukan kana bukan lagi menjadi khobarnya mubtada, tapi menjadi khobarnya kana. Nyambung. Makanya harus detail ngajinya. Wa hadzan nau'u dan bermula ini ragam. Ini jenis sinfani itu terbagi dua kelompok. Sinfun bermula satu kelompok ai minhuma itu minal af'ali termasuk dari fi'il. Tuh kana wa akhwatuha terbagi dua. Yang kelompok pertama fi'il. Nanti yang kelompok kedua huruf. Wa huwa dan bermula sinfun minal af'al. Kana wa akhwatuha itu kana wa akhwatuha. Kana itu kana wa akhwatuha. Dan grup-grupnya kana, maka i'rabnya tuha itu tergantung terkibnya kana. Nah kana itu kan khobar. Ngerti pin? Wahwa kana kan gitu, berarti kana kan di mahal rofa karena sebagai khobarnya wahwa, maka wa akhwatuha. Nah kok tuha? Iya karena atof kepada kana. Sementara mahalnya lafat kana itu di mahal rofa. Tanda rofaknya dhammah tapi mukot daroh karena i'rab hikayah kan begitu. Nyambung pin. Nah jadi kalau itu kok kana wa akhwatuha bukan taha. Lah ya kan itu khobarnya huwa gitu loh. Waktu sama dan diberi nama apa kana wa akhwatuha al-af'ala an-naqisata. Ini supaya kalian nyambung kenapa kana kemarin kok selalu dia kasih embel-embel an-naqis atau an-naqisah. Al-af'ala pada fi'il an-naqisata yang nakis. Lu kenapa sih kana yang merofakkan mubtada menasobkan khobar disebut dengan naqisah? Alasannya ini. Li'adami iktifaiha karena tidak mencukupi, tidak cukupnya kana gitu aja dah. Li'adami iktifaiha karena tidak mencukupinya kana bimarfu'iha dengan ma'mul marfu'nya kana an mansubiha dari ma'mul mansubnya kana. Nah ini supaya kalian tahu nih kenapa kana itu kan kadang-kadang ada dua nama. Udah ke sono aja.
Ribet amat lu ah. Kana kan ada dua macam. Ada kana tam. Kalau kana tam maknanya tamma atau wajada. Hanya mempunyai ma'mul marfu. Paham maaf. Ada kana nakisoh, yaitu kana yang tarfaul isma watan sibul khobar. Kana ini disebut nakisoh karena dia tidak cukup dengan ma'mul marfu'nya, tapi harus membutuhkan ma'mul mansub. Khobarnya harus disebut. Kana yang mempunyai khobar maka disebut kana nakisoh. Nakis atau nakisoh kalau jamak itu berarti maknanya kurang. Maksudnya kurang apa? Enggak cukup dengan yang dibaca rofa, tapi butuh makmul yang dibaca nasab. Nyambung. Itu ntar baru saya tulis di papan tulis. Wasin fun dan bermula satu kelompok. Minal hurufi itu dari huruf-huruf. Jadi kana wa akhawatuha terbagi dua. Ada jenisnya fi'il, yaitu kana wa akhawatuha, dan ada jenisnya huruf. Wahua dan bermula sinfun minal huruf. Al hurufu itu huruf-huruf. Al musyabbihatu yang menyerupai. Bilaisa dengan laisa. Yaitu nanti ada laisa, mala, dan lata. Ada 4. Tuh. Yang 4 ini namanya huruf. Fin nafi di dalam makna nafi. Sama dengan laisa. Sama dalam hal apa? Ini supaya kalian diinget-inget pin. Fin nafi itu dalam ilmu balaghah namanya wajah sabah. Jadi laisa ini musabbah bih, gitu ya. Nanti ma, la, dan lata itu diserupakan dengan laisa. Diserupakan, disamakan. Fin nafi itu namanya wajah sabah. Dalam nafinya wal juhudi pakai kha, bukan juhud. Juhud itu maknanya ingkar. Wal amali dan amalnya. Wa abbaro dan mengungkapkan siapa musoneb bil hurufi dengan huruf. Huna di sini bab kana wa akhwatuha ala sabilil majazi itu atas jalan majaz. Ini majaz juga sama ilmu balaghah. Majaz itu metafor, lawannya enggak hakiki, lawannya hakiki. Li'annaha karena sunya huruf jam'u kasrotin itu jamak kasroh. Wal maudhi'u dan bermula tempatnya itu maudhi'u killatin, tempatnya jamak killah. Ini ribet lagi nih. Lah benar. Likauniha karena adanya jamak arbaatun itu 4 huruf. 4 huruf, ya 4 huruf. Laisa, la, in, dan ma. Wajamul kilati dan bermula jamak kilahnya akhrufun itu lafat akhrufun. Walidha, ntar saya jelasin ini. Teman jangan meleng kalian. Ini iklan tapi sangat berperan. Walidha dan karena ini huruf itu jamak kasroh. Akhruf itu jamak killah. Tapi musonib malah mengucapkannya huruf bukan akhruf. Qala berpendapat siapa al-faqihi al-aula bermula yang paling utama. Awas, itu kan dipisah kalian. Al-akhrufu. Ntar lu kalian bacanya illa huruf lah, ngerti? Al-akhruf, harokatin. Ini perhatikan. Nih. Kemarin Bin, saya tulis di sini dah. Masih di bawah, nggak di atas. Nih ya. Perhatikan. Itu kan ada ungkapan hurufun. Perhatikan ini iklan.
Hurufun itu terambil dari mufrad harfun. Perhatikan ini sulit. Jamak taksir itu terbagi dua. Berarti pertama jamak kasroh, yang kedua jamak kilah. Jamak kilah itu 3 sampai 20. Jamak kasroh itu 20 sampai enggak terhitung. Nyambung? Nyambung enggak? Ikutin dulu. Wazannya ya. Wazannya jamak kilah, kalau kalian hafal alfiyah, af'ilatun af'ulu summa fi'lah. Sumata af'ulun jumu'u kilah. Nih, jamak kilah wazannya pertama af'ilatun. Ini iklan tapi penting ini. Yang kedua af'ulu. Af'ulun, af'ilatun, af'ulu summa fi'latun. Af'ilatun, af'ulu summa fi'lah. Afilatun af'ulu summa fi'la summata af'ulun. Nah ini af'ulun. Awas, orang ngapalin jamak taksir banyak yang stres, rambutnya diginiin brodol. Nah ini kan sama. Afilatun af'ulu summa fi'la summata kok sama ini? Afilatun af'ulu summa fi'la summata alun, ini af'al. Makanya kan curiga saya. Nah, kalau huruf kembali ke kitab. Perhatikan ini sulit. Makanya saya bilang ini iklan tapi sulit. Kalau huruf ada nggak di sini? Padahal yang dimaksud huruf yang menyerupai kana kan cuma 4. Laisa, lata, in, dan ma, kan 4 huruf. Nah 4 ini harusnya ahruf. Harusnya jamak kilanya ahrufun. Cuman musonif mengungkapkannya ahruf. Yang harusnya ahruf menjadi huruf. Huruf ini jamak kasroh 20 ke atas. Sementara huruf yang menyerupai kana itu kan cuma 4. Laisa, ma, in, dan la, ta. Nyambung? Berarti kalau 4 masuknya jamak kasroh apa jamak kilah? Jamak kasroh apa jamak kilah? Pin. Ya jamak kilah kan 3 sampai 20. Orang cuma 4. Ngerti? Harusnya musonif mengungkapkannya bukan hurufun dalam kitab itu. Harusnya mengungkapkannya ahruf. Nah, itu dikritik oleh Imam Al-Faqihi yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Nyambung ya? Ini keren. Nah, inilah debat ilmiah. Debat ilmu ya dilawan dengan ilmu, bukan debat kusir yang intinya maki-makian, jelek-jelekin. Itu enggak bagus. Kalau debatnya ilmiah, ya ilmu ya dilawan dengan ilmu. Begitu loh. Udah titik. Tanggung itu. Nanti baru saya terusin. Wa minasin fil awali, dan itu termasuk kelompok al-awali yang pertama. Af'alul muqarabati, bermula af'al muqarabah. Af'al itu jamaknya fi'il, maknanya fi'il. Muqarabah maknanya taqarrub, itu dekat. Fi'il yang menunjukkan makna kedekatan, kejadian yang ada dekat. Andre, lu puasa? Oh enggak aja kok ngantuk itu, la ilaha illallah. Ngaji kan pada sekolah. Ya enggak, ngaji cuman berapa orang ini? 7. Cuman 12 orang, yang lain masih pada sekolah. 12 orang. Al ngantuk. Diangkat kepalanya. Adi ngantuk.
itu telat, yang dua ya enggak? Ha ilaha illallah. Sangel angel. Itu belum sembuh. Pak Ijan. Lah sumiat diberi nama apa? Af'alul muqarabah, bidzalika dengan itu nama af'alul muqarabah, li'annaha karena sungguhnya af'alul muqarabah tumbi'u itu memberitakan apa af'alul muqarabah an qurbi husuli amrin dari atau tentang kedekatan hasilnya perkara lifailiha terhadap pelakunya af'al muqarabah. Udah titik. Udah tulis. Ini kan baru muqaddimah tadi. Nah sekarang an-nawasikh. An-nawasikh. Pakai kho. Tulis, jangan pelit lu. Udah ngaji kagak diantak. Nama lainnya adalah nawasikhul ibtida. Lengkapnya nawasikhul ibtida wal khobar sebenarnya. Nah, ini terbagi 3. Udah situ dulu. Yang pertama kelompoknya. Nah dulu apa tadi biar ini dah. Sinful awal apa tadi? Biar sama persis itu. Ma yarfa. Yang pertama ma yarfa'ul mubtada wal khobar. Wayan sibul ini jelek. Wayan sibul khobaro. Perhatikan. Yang pertama amil yang yarfa'ul mubtada'a, merofakkan mubtada wayan sibul khobaro dan menasobkan khobar. Ini terbagi 2. Perhatikan. Tuh. Kelompok A kelompoknya disebut af'alun, fi'il. Yang kedua hurufun, ini tadi yang dikritik. Harusnya bukan huruf, tepatnya adalah akhruf karena cuma 4. Nyambung nih. Perhatikan para mau ngaji molor mulu. Yang berupa fi'il ini belum dibahas, ini baru muqaddimah. Nanti karena ya kan dhalla bata adha asbaha amsa soro dan laisa. 8 amal tanpa syarat. Yang 4 perhatikan pokok. Yang 4 amal dengan syarat. Tuh nyambung nggak? Yaitu zala. Tadi udah belum? Zala fatiha barika infakka. Lo ngerti? Yang kana dhalla bata amsa soro laisa. Iyalah. Kana terusnya apa? Adha asbaha amsa dhalla bata soro dan laisa itu amal tanpa syarat. Yang 4 pakai syarat. Yaitu mazala, ma infakka, ma barika sama ma fatiha. 4. Maka ini harus apal di luar kepala. Yang 1 amal, tapi harus didahului ma masdariyah dzarfiyah itu dama. Lo nyambung nggak? Awas lo bab kana wa khawatwa nggak semudah yang kalian pikirkan. Tuh. Nah, ini ntar bakasannya. Ini walaupun nggak tertulis, termasuk ini bak ini ya, jim, termasuk kelompok yang pertama adalah af'alul muqarabah. Awas, kenapa saya suruh bangunin lu? Af'alul muqarabah kada, asa, haro, ikhlau lako, ausaka.
Lah, ini poinnya beda lagi. Ini termasuk kaitannya kelompok yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobar. Nah, contohnya ini tadi. Karena Zaidun ko iman. Zaidun dibaca rofa dalam kalimat Zaidun ko imun. Yang merofakkan Zaidun amil ibtida. Sementara dalam kana Zaidun yang setelah kana, rofaknya Zaidun tidak sama dengan rofaknya Zaidun yang pertama. Karena Zaidun yang pertama adalah amil maknawi, sementara kana Zaidun yang merofakkan Zaidun adalah kana termasuk amil lafzi. Nyambung? Jangan kalian pikir gampang. Ini estafet pemahaman yang tidak bisa serta-merta diputus. Ini harus connect. Lah saya bahasa kasarnya ditutup suruh jelasin kana wa khawatwa, lah apal di luar kepala. Ngerti tuh? Makanya maftuh baca, jangankan lu baca Quran, baca kitab aja lu salah tuh, gue tahu. Ngerti? Mau posat dukun lah bukan dukun, lah dukun ilmu alat. Ngerti tuh maftuh? Jangan ngawur lah, perempuan kok sama. Buat carawi salah, lah ketahuan. Cuma kadang-kadang saya diemin aja, udah biarin aja, ntar kok bener dewek. Tuh begitu. Itu yang pertama. Lanjut. An-nau usani bermula ragam yang kedua, jenis yang kedua, ma itu amil, yansibu, itu kalian yansubu salah. Yansibu yang menasobkan apa ma? Nah, tadinya rofa, sekarang nasob. Al mubtada'a pada mubtada', wa yarfa'u dan merofakan apa ma? Al khobaru pada khobar. Rof'an, nah khobarnya dibaca rofa. Rof'an dengan rofa, ghairal ladzi yang ghairar rof'i yang selain rofa, alladzi yaitu rofa karena yang ada apa rofa itu li khobaril mubtada. Kelompok yang kedua, amil yang menasobkan mubtada merofakan khobar, tapi khobarnya bukan khobarnya mubtada, rofaknya bukan rofaknya khobar mubtada, tapi rofaknya sebagai khobarnya inna. Ngerti? Wahwa dan bermula an-nau usani. Inna itu inna, lafadz inna bi kasril hamzati dengan dibaca kasroh hamzahnya, wa tasdidin nuni dan dibaca tasdid nunnya, wa akhawatuha dan grup-grupnya inna, allati yaitu akhawatuha, ta'malu yang beramal apa allati, amalaha dengan seperti amalnya inna. Yang pertama inna wa akhawatuha, wala dan la, allati yaitu la, linafil jinsi yang untuk menafikan jenis, ala sabilis syumuli atas jalan mencakup keseluruhan, bi khilafil muhtamilati berbeda dengan berbeda yang mirip-mirip, yang enggak syumul, linafil jinsi terhadap menafikan jenis, wanafa dan wanafyal wahdati dan menafikan bijian, gampangnya tunggal. Fa innaha maka sesungguhnya la allati linafil jinsi, ta'malu itu beramal apa la allati linafil jinsi, amala laisa dengan seperti amalnya laisa. Udah tanggung, ya habisin sekalian baru ditulis. Wanau usalisu dan bermula ragam yang ketiga, ma itu kelompok nawaseh atau amil, sama aja isinya mah luas. Yansibu, yansubu robah. Yansibu yang menasobkan apa ma, al mubtada pada mubtada, wal khobar dan khobar. Jami'an khali semuanya. Jadi kelompok yang ketiga menasobkan mubtada khobar sekaligus semuanya. Mubtadanya dibaca rofa, khobarnya dibaca rofa. Nyambung.
Wa huwa dan bermula nau' salis dzanna wa akhawatuha, itu dzanna wa akhawatuha. Mimma nyatanya dari keterangan yufhamu yang difahami apa maknanya dzanna wa akhawatuha. Wa tusamma dan diberi nama apa dzanna wa akhawatuha. Awas, af'al syakki pada af'al syak. Fi'il yang menunjukkan makna ragu, itu asyakku. Wal yakini dan af'al yakin yang menunjukkan makna keyakinan. Wa af'alal qulubi, awas loh, grupnya dzanna itu juga macam-macam loh. Dan af'al qulub, fi'il yang menunjukkan hati. Li ta'alluqiha karena bergantungnya af'al qulub bil quwa. Awas itu bil quwa, dengan kekuatan al batiniyati yang bangsa batin. Udah titik. Sekarang yang kelompok yang ini mau nggak mau ya udah nanti dihapus dulu nggak apa-apa. Yang kedua, ini kan yang pertama tadi apa? Ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar. Ini terbagi dua. Pertama namanya ada yang disebut dengan af'al atau fi'il. Yang kedua hurufun. Yang tadi bahasa huruf dikritik, harusnya akhrufun. Oh. Nah, yang termasuk walaupun nggak tertulis ini namanya af'alul muqarrabah. Nah, sekarang yang kelompok yang kedua. Ma lawannya ini. Ma yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobar. Kelompok yang kedua, amil yang menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Contohnya inna zaidan. Ini iklan dulu. Qaimun. Ini zaidan dibaca nasab jatuh setelah inna. Qaimunnya dibaca rofa, cuman rofanya qaimun itu beda dengan rofanya zaidun qaimun. Kalau ini yang merofakkan mubtada, nyambung? Parah disimak, melang-meleng mulu. Kalau qaimun yang di sini yang merofakkan adalah nyambung? Mafdhuh? Riuk nyambung? Oh. Yang ketiga kelompoknya ma yansibul mubtada'a wal khobaro jami'an. Kelompok yang ketiga amil yang merofakkan mubtada dan khobar sekaligus, yaitu dzanna wa akhawatuha. Contohnya dzanna, kalau kalian kan biasanya dzonan tuh. Saya ganti. Dzanna amrun, menyangka siapa Amr, menyangkanya Zaidan iman. Zaidan pada Zaid, iman pada orang yang berdiri. Yang tadinya asalnya Zaidun imun, begitu kemasukan kana menjadi Zaidun iman. Begitu kemasukan inna, yang tadinya zaitun menjadi zaidan. Nyambung? Imunnya tetap. Yang tadinya zaitun imun, begitu kemasukan dzanna menjadi zaidan iman. Robahnya lafaz zaid imun dan seterusnya karena kemasukan kana inna, itu disebut namanya nawasih. Apa yang nawasih? Ya, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dzanna wa akhawatuha, itu disebut nawasih atau nawasihul ibtida. Nyambung? Oke. Lah udah titik. Faslun lah, besok jam berapa nih? Berapa menit? Menyambung apa? Oh, udah ngasih Fathul Majid, biar fikihnya kok kena, tauhidnya kena dikit lah.
Lah iya biar semuanya apa namanya kebagian gitu loh. Kemarin ada berapa? Duh, 32. 23 ya. Yang mana nih? Wa idza qala, mana belum ketemu gua. Ila bil mumkinat. Walam yang mana tulisin apa? Jan, Paijan. Wa lam fatanabah di dzalik udah. Wal qudratu la tata'alaku bihi wa la taqul lesa li annaka tusabbitu. Beresin sekalian, jangan biasa ngerusak loh. Wa inna ma taku mana sih? Halaman 23. Wa'lam yang mana? Jan, Paijan. Pai. Fatanabah lidzalika wala ta'sir wal mungkin wa inna ma ta'ala wal qudus bin tasir. Qala Ibnu Zikra itu. Sebelumnya. Oh, la ilaha illallah. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu. Annahu, pada sesungguhnya kejadian. La ta'sira, itu tidak ada pengaruh, itu maujud, itu la ta'sira, namanya la linafil jinsi. Disimak. La ta'sira, itu tidak ada pengaruh, itu maujud. Lil kudrati, terhadap sifat kudrat, fil mumkini, dalam perkara yang mungkin. Wa innamat ta'siru, dan bahwasanya bermula pengaruh itu li zatihi ta'ala, terhadap zatnya Allah Ta'ala. Wal kudratu, dan bermula sifat kudrat, sababun, itu menjadi sebab, fit ta'siri, dalam pengaruhnya. Jadi sebenarnya sifat kudrat kaitannya perkara yang mungkin itu nggak mempunyai pengaruh apa-apa. Yang membuat pengaruh hakikatnya itu ya zatnya Allah. Nyambung. Itu maksudnya wa'lam annahu la ta'sira lil kudrati fil mumkini. Ini ilmu tauhid, belajar yakin. Jadi apa-apa nggak ada pengaruh apapun, hakikatnya semuanya adalah Allah. Tapi kan semuanya ada sebabnya hujan. Oh, awalnya kenapa? Oh, turun, ada mendung, kan gitu maksudnya. Lah yang membuat hujan apakah mendung? Bukan, yang membuat hujan hakikatnya Allah, gitu loh. Qala Ibnu Zikra, telah berpendapat siapa Imam Ibnu Zikra rahimahullahu taala. Wal fi'lu, dan bermula fi'il atau perbuatan itu lizzat, lizzati, terhadap zat. Itu lizzati, terhadap zat, maksudnya zatnya Allah. Bidis sifati, ono siapa sih yang di sana? Bidis sifati, dengan sifat-sifat ini. Siapa? Faman, mbok lu bukan, mak lu bukan, Arin, ono mak lu bukan. Faman, maka barang siapa takoda, yang beretekad siapa man, annal kudrata, pada sesungguhnya kudrat, yu'asiru, tu'asiru, itu mempengaruhi apa kudrat, fil mumkini, dalam perkara yang mungkin, binafsiha, dengan zatnya kudrat, auhiya, atau kudrat, ma'adzati, bersama zat, kafaro, maka kufur siapa man. Wal iyadu, dan bermula
minta perlindungan itu billahi ta'ala. Tuh. Kan tadi disebutkan hakikat yang mempengaruhi perkara mungkin itu tetap zatnya Allah, bukan sifat kudrat. Allah cuman sebab sifat kudrat. Nyambung. Nah, kalau ada orang yang beretikat bahwasanya yang mempunyai pengaruh itu sifat kudrat, sifat kudratnya Allah, bukan Allahnya. Ini kan kalau Allah kan zat berarti maksudnya. Atau kudrat sama zat, kufur. Lah karena hakikat yang menggerakkan kesemuanya itu adalah Allah. Nyambung. Ada orang ngantuk, yang membuat ngantuk ya Allah. Gitu ya. Jadi kalau begitu ngantuk aja Pak. Iya ngantuk aja. Tadi siram sama adik pakai air. Ngerti? Lah iya itu maksudnya. Wa min zalika, dan itu termasuk itu kufur ta'allumu. Wa min zalika, dan dari itu keterangan ta'lamu mengetahui siapa kamu tahrima qaulil ammati, pada keharamannya ucapan orang awam, al qudratu tatasarrafu li ihamihi annaha allati tatasarrafu binafsiha la annaha sababun fit tasarrufi. Al-qudratu, ini ucapannya orang awam bunyinya. Al-qudratu bermula kudrat, tatasarrafu itu bisa berdaya guna apa kudrat, liihamihi karena menduganya amah tadi, orang awam tadi, liihamihi karena menduganya ucapan tadi, annaha pada sesungguhnya kudrat, allati yaitu kudrat, tatasarrafu yang berdaya guna apa allati, apa kudrat, binafsiha dengan dirinya allati, la annaha tidak sesungguhnya kudrat, sababun itu menjadi sabab, fit tasarrufi di dalam tasarruf pendaya gunaan tadi atau berubah-ubah tadi. Jadi ucapan orang awam bahwasanya kudrat itu bisa menciptakan atau bisa menggerakkan segala sesuatu ya sebab sifat kudratnya tok. Enggak memandang terhadap zatnya Allah. Lah itulah yang tidak boleh. Yang benar apa? Semuanya atas dasar kuasa Allah melalui sifat kudrat. Nyambung ya? Dikit lagi. Wa mahalu hurmati hadzal qauli, dan bermula keharaman ini ucapan itu malam yuksad, selagi tidak dituju apa isnadul fi'li menyandarkan perbuatan lah terhadap kudrat, wa illa, dan kalau tidak lam yuksad fayakfuru maka menjadi kufur siapa orang, wallahu a'lam. Udah ada tamu ini. Oke ya, lanjut nanti maghrib. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.